Halo semuanya, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan membahas dulu ya, mereview kinerja IHSG 1 minggu terakhir ini ya teman-temannya. Jadi bagaimana update terbaru dari pergerakan saham IHSG. Ya, jadi seperti yang kita bahas di minggu lalu teman-teman ya, IHSG itu punya 3 skenario pergerakan ya. Pertama, dia bergerak uptrend ya. Bergerak uptrend dengan melanjutkan wave kelima gitu ya. Jadi kan ini sekarang udah wave keempat selesai, ini sekarang lagi mau jalan wave kelima kalau memang dia kuat untuk melanjutkan uptrendnya gitu ya. Lalu wave kedua kan, lalu skenario kedua terjadi pembalikan arah yang sebelumnya uptrend menjadi downtrend dari IHSG ya. Apalagi setelah terciptanya pola head and shoulders ya teman-teman ya gitu di IHSG kan. Ini kemarin kalau saya ulangin, ini left shoulder, ini headnya, lalu dia sedang berusaha membuat right shoulder, kurang lebih kan gitu ya teman-teman ya. Atau ya dia sideways doang gitu ya, dia sideways doang berarti dia bergerak di kisaran sini ya, 6.400 sampai 5.800, kurang lebih gitulah kasarnya ya, 5.800 sampai 6.400. Kalau sideways doang ya IHSG ya cuman gini-gini aja nanti sampai akhir tahun ya. Oke, nah di samping tiga pattern tersebut saya melihat ada lagi satu pattern yang baru terbentuk oleh IHSG, dan ini pattern yang lumayan besar ya teman-teman ya. Jadi kita harus agak mundur sedikit ke belakang ya untuk melihat tren ke belakang gitu ya, tren sepanjang tahun 2020 kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, trennya itu tren apa? Jadi di sini IHSG berpotensi untuk membentuk pola yang kita sebut dengan pola CNH. Apa itu CNH? CNH adalah pola cup and handle, yaitu adalah pola dari bullish pattern ya. Jadi pola bullish pattern, gimana polanya? Jadi dia seperti ini ya. Jadi dia akan membentuk cangkir dan pegangannya gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, ini adalah cupnya ya teman-teman ya. Ya, ini adalah cupnya. Memang cupnya nggak terlalu sempurna banget sih ya. Lalu ini adalah handle-nya ya. Ini adalah handle-nya. Oke, bentar. Sep. Oke ya, kurang lebih lah ini ya. Oke, ini adalah candle-nya. Oke, ini ya terlihat ya pola cangkir gitu ya. Kan sederhananya cup handle itu gitu kan. Ups. Nah, gitulah ya. Kurang lebih. Oke, jadi kalau misalnya nanti ya teman-teman IHSG membentuk pola cup and handle, cup and handle ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah pola dari pattern bullish ya. Nah, untuk mengkonfirmasi bahwasannya cup and handle ini terbentuk ya teman-teman ya. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh IHSG gitu teman-teman ya. Jadi untuk memenuhi pola dari cup and handle itu sendiri, pertama IHSG ya, chartnya ini, candlenya ini harus bisa breakout dari neckline-nya dulu ya. Jadi neckline dari IHSG itu di berapa? Kalau misalnya mengikuti pola dari CNH ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, IHSG harus mampu breakout dulu dari 6.350 ya. Dia harus bisa breakout dari 6.350 untuk mengkonfirmasi pola cup and handle gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dia bisa breakout dari 6.350 ya dan bertahan jadi misal di atas 6.350, maka di IHSG kita konfirmasi sudah membentuk pola cup and handle pattern gitu ya. Jadi harus dikonfirmasi dulu setelah dia breakout, candlenya itu harus terkonfirmasi ya
berada di atas 6350. Jadi nggak cukup cuman breakout ya. Jadi setelah IHSG breakout, kita butuh candle konfirmasi ya. Kita butuh beberapa candle konfirmasi untuk memastikan kalau misalnya IHSG ini memang benar-benar sudah membentuk pola CNH dan siap untuk lepas landas gitu teman-teman ya. Jadi beberapa candle berikutnya harus bisa bertahan di atas 6.350 supaya dia tidak menjadi false breakout gitu teman-teman ya. Nah, sekarang berapa target kenaikan IHSG kita bila kita mengikuti pola cup and handle gitu teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat di sini ini sebenarnya adalah pola yang sangat panjang gitu ya. Jadi pola ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 tahun gitu teman-teman untuk tercipta ya. Mulai dari awal 2020 hingga awal 2021 bahkan sampai bulan Februari ya. Februari baru pola ini pelan-pelan tercipta. Jadi polanya tercipta sangat jauh ya, sangat lama selama kurang lebih 1 tahun. Untuk mencapai targetnya saya rasa pun pasti membutuhkan waktu yang juga bertahun-tahun gitu teman-teman ya. Nggak mungkin dia mencapai targetnya itu dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, itu nggak mungkin banget ya. Pastilah akan bertahun-tahun juga. Nah jadi berapa target kenaikan IHSG? Kalau kita lihat dari sini teman-teman ya, maka dari neckline-nya ya, setelah dia breakout dari neckline, maka target kenaikan IHSG dengan mengikuti pola ini adalah sebesar kita lihat dulu. Tuh ya, 8.752, gila banget ya. Gila banget 8.752. Nggak mungkin dalam tahun ini, yang jelas kondisi ini akan bisa terpenuhi dalam 2 tahun sampai 3 tahun ke depan. Menurut saya secara pribadi. Kenapa seperti itu? Pertama, kalau kita lihat secara teknikal memang seperti yang selalu saya sampaikan, price action, discount everything. Jadi apapun yang sudah tercermin di dalam chart ya, itu sudah mewakili segala faktor yang berada di luar chart itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi memang kalau kita mengikuti pola ini bisa saja dan cukup optimis ini bisa tercapai dengan melihat kondisi sekarang ekonomi kita yang mulai membaik ya. Kalau kita perhatikan pemerintah sekarang sudah tidak lagi mengambil opsi PSBB ya teman-temannya. Kalau kita perhatikan sekarang istilahnya udah diganti menjadi PPKM lah, menjadi ada lagi PPKM mikro kalau saya nggak salah baca. Yang jelas intinya pemerintah sudah tidak mau lagi membatasi pergerakan masyarakat, membatasi perusahaan atau pengusaha-pengusaha terutama mikro, kelas mikro, kecil dan menengah ya teman-teman ya, supaya ekonomi kembali menggeliat. Artinya apa? Artinya ekonomi adalah fokus utama dari pemerintah saat ini ya, dalam arti pemulihan ekonomi teman-temannya. Nah, pemulihan ekonomi itu akan tercermin di dalam pasar teman-temannya, akan tercermin di dalam IHSG. Kenapa pemulihan ekonomi akan tercermin dalam IHSG? Sederhana. Kalau performa perusahaan itu membaik ya, ekonomi mulai menggeliat lagi, otomatis semua perusahaan baik yang tidak terdaftar maupun perusahaan TBK yang terdaftar dari IHSG akan menunjukkan peningkatan performa atau peningkatan kinerja, mulai dari labanya yang meningkat, mulai dari value-nya yang meningkat dan lain-lain, ROE-nya meningkat ya. Valuasi secara fundamental akan meningkat. Nah, kalau semua perusahaan rata-rata meningkat, otomatis IHSG pun akan ikut terangkat. Ya, jadi dasarnya jelas teman-teman ya, mulai dari ekonomi makro, pemulihan ekonomi pasca corona, yang kemudian akan tercermin di dalam laba perusahaan, valuasi fundamental perusahaan, yang perusahaan itu terdaftar di IHSG, harga sahamnya pun otomatis akan ikut naik, secara tidak langsung juga akan mendorong pergerakan harga dari IHSG. Nah itulah tadi teman-teman ya, contoh nyata dari apa yang saya sampaikan. Price action, discount everything. Apapun yang chart ya, candle yang terbentuk, bagaimana pola chart yang terbentuk di harga di suatu saham ataupun di suatu bursa,
ataupun di suatu indeks itu sudah mencerminkan segala hal gitu teman-teman ya. Itulah contohnya tadi teman-teman. Nah, oke, tapi itu kan mungkin target jangka panjang lah ya, itu 8.700 itu adalah target jangka panjang teman-teman ya. Kalau untuk terdekatnya sendiri IHSG sebenarnya berapa sih dengan kalau misalnya dia mampu untuk melanjutkan kenaikannya secara signifikan gitu teman-teman ya. Kita bicara signifikannya dulu lah ya. Nah, kalau misalnya kita teman-teman IHSG berlanjut untuk uptrend ya, artinya yang opsi yang dipilih oleh IHSG adalah uptrend, dia membentuk wave kelima, maka teman-teman ya, maka target terdekat dari IHSG untuk kenaikan tersebut adalah di sekitar 6.900 ya. Itulah dulu teman-teman ya. Jadi misalnya IHSG misalnya ini kan dia turun oke, ini aja deh panah ya. Oke, ini dia misalnya naik terus ya, berarti paling tidak kenaikannya akan sampai ke 6.900 ya, kalau memang IHSG masih di dalam strong uptrendnya ya. Jadi kan ini strong uptrendnya IHSG nih teman-teman ya. Nih, ini adalah strong uptrend dari IHSG gitu ya. Bisa aja jadi target terdekat dari IHSG ya untuk uptrendnya adalah di 6.900 dengan catatan dia mampu breakout dari 6.400. Jebol dulu 6.400, IHSG berpotensi uji all time high di 6.600, yang kalau itu jebol, target terdekat dari resisten berikutnya adalah 6.900 ya. Jadi teman-teman yang mau saya sampaikan, prepare yourself for something big in the future ya. Jadi masa depan IHSG ini sangat cerah ya, terutama setelah 2021. Saya sangat optimis di 2022 dan 2023 itu adalah masa-masa bullishnya IHSG. Teman-teman gak akan ketemu lagi BBRI harga 4.000 ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman dari saya ya. Semoga update kali ini bermanfaat. Kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik nih ya untuk belajar saham ya, bagaimana menganalisa teknikal dan juga bandarmologi yang baik dan benar, bagaimana menentukan trading plan yang tepat, yang akurat ya. Jadi kami dari Trader Retail membuka kelas saham ya teman-teman ya. Jadi ini cocok banget buat kamu yang masih awam gitu ya, yang benar-benar baru di dunia saham, yang kalau beli saham itu masih karena ikut-ikutan orang ya, yang beli saham itu karena masih ikut-ikutan saham yang lagi ngetren gitu ya. Jadi ini cocok banget buat teman-teman sekalian ya, supaya teman-teman bisa mandiri melakukan analisa dan menentukan trading plan teman-teman sendiri ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang berminat silakan langsung ikut ke kelas saham Trader Retail ya. Gabung dulu ke grup Telegram kita teman-teman. Linknya akan kami letakkan di deskripsi. Silahkan diklik dan langsung chat ke staff Trader Retail teman-teman ya, untuk silakan tanya-tanya dulu aja, bebas ya. Jadi nggak harus langsung join ya, mau tanya-tanya juga boleh, paketnya apa aja, biayanya apa aja ya teman-temannya, silahkan langsung ditanya ya. Mudah-mudahan harga kita bersahabat karena juga ada paket dan promo ya, karena juga ini masih batch awal, batch 1 ya. Jadi untuk 10 pendaftar pertama akan kita berikan diskon 10% gitu. Yang jelas biaya kelas saham kita jauh lebih murah daripada kelas saham lainnya gitu teman-temannya, karena sebagai sesama trader retail pasti kami pun akan memberikan harga yang cocok untuk kalangan retail gitu teman-teman ya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman tetap mendapatkan update video dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga teman-teman dan juga semakin banyak orang yang dapat menikmati video dari kami. Terima kasih.